Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo. Saya berasal dari Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan jurusan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia dengan nomor induk mahasiswa 9222003. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya dapat dari video ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang 5 cara Allah memaafkan hambanya yang telah di-share oleh Pak Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, guna juga untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Di dalam video tersebut ada 5 cara Allah memaafkan hambanya berdasarkan dari tingkat kesalahannya. Yang pertama ada sifat Allah Al-Afu, yang dimana memaafkan hambanya yang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Contohnya seperti melewatkan sholat karena ketiduran yang didasarkan tanpa niat atau tanpa disengaja. Allah akan tetap memaafkannya dengan sifatnya yaitu Al-Afu. Nah, untuk pelaku kesalahan tersebut tetap harus melaksanakan sholat tersebut meskipun telah melalui atau melewati masa waktunya dari sholat tersebut. Nah, pada saat apa melaksanakannya? Sesaat ia bangun dari tidurnya dan mengingat telah melewatkan sholat tersebut, maka segera untuk melaksanakan sholat tersebut. Apabila menundanya lagi, itu termasuk ke dalam kesalahan yang dilakukan dengan disengaja. Nah, untuk yang kedua itu ada sifat Allah Al-Ghafir, yang dimana Allah akan memaafkan kesalahan hambanya yang dilakukan secara disengaja namun belum menjadi kebiasaan. Contohnya itu seperti menunda sholat dengan alasan yang sepele, itu seperti menunda sholat dikarenakan sedang menonton film, menyetel musik, atau sedang bermain game. Itu menjadi kesalahan yang disengaja. Nah, kesalahan ini itu biasa disebut dengan zambun, yang artinya yaitu dosa yang terjadi karena kesengajaan. Nah, untuk yang ketiga itu ada sifat Allah yaitu Ghafur, yang dimana Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan secara berulang-ulang atau yang terakumulasi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti di dalam cerita tersebut disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat, ada satu kaum yaitu kaum Nabi Nuh yang telah diajak oleh Nabi Nuh ke dalam ajarannya berulang kali, namun kaum tersebut menolaknya secara berulang-ulang. Nah, itu termasuk ke dalam dosa yang terakumulasi. Nah, untuk dosa tersebut itu biasa disebut dengan zunubun atau bentuk jamak dari zambun, yaitu dosa yang dilakukan secara terus-menerus atau melibatkan orang lain. Nah, untuk yang keempat itu ada Ghafur, yaitu pengampunan dosa dengan kezoliman. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang disertai dengan kezoliman. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti mencegah orang masuk ke masjid, memfitnah ulama, atau menzolimi orang lain dalam ibadah. Jadi menzolimi hak orang lain. Nah, untuk yang kelima itu ada Rahman atau Ar-Rahman, yaitu dimana pengampunan dosa yang berlebihan atau disebut dengan israf. Jadi israf ini apa sih sebenarnya? Israf ini adalah dosa yang dilakukan secara berlebihan, meliputi berbagai tindakan buruk seperti mabuk, zina, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memaafkannya dengan rahmatnya. Jadi pada kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memaafkan hambanya sekalipun hambanya telah melaksanakan dosa besar sekalipun, dosa yang telah dilakukan secara berulang, dan syirik sekalipun. Nah, selain itu Allah juga tetap menyebut makhluknya atau ciptaannya dengan sebutan hamba untuk menciptakan rasa kasih sayang terhadap ciptaannya. Jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang masih berlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.